Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi mini ERP ya, dengan studi kasus PT Glossin Group. Nah, aplikasi ini saya beserta tim berjumlah 3 orang ya, membangun aplikasi ini menggunakan Laravel 7 dan untuk database-nya menggunakan MySQL. Nah, sekarang kita coba ya, seperti apa sih fitur-fitur yang ada di mini ERP ini. Namun sebelum saya masuk ke aplikasinya, kita lihat dulu ya pengertian ERP itu apa sih ya. Sebenarnya ERP ini menurut Google ya, dan Wikipedia ini merupakan perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat dengan ERP atau bahasa Inggrisnya adalah Enterprise Resource Planning. Jadi sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, marketing, finance, warehouse, dan lain-lain. Jadi kurang lebih lingkup daripada perusahaan ini digambarkan atau dibuat perancangan aplikasinya. Nah, kebetulan aplikasi yang akan saya demokan ini adalah saya bisa dibilang adalah mini ERP. Kenapa mini? Karena saya paham bahwa ERP yang lebih lengkap itu lebih banyak lagi fiturnya ya. Ini mini aja sudah banyak fiturnya, apalagi kalau benar-benar yang ERP-nya sudah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan banyak sekali fitur ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan coba masuk ke admin ya. Oke, kita sudah masuk ke admin. Di sini kita akan diperkenalkan dengan dashboard ya. Dashboard seperti biasa ya, grafik-grafik serta orderan-orderan dari perusahaan PT Glossin Group Indonesia ya. Nah, di samping sebelah kiri ini ada beberapa menu. Memang terlihat sekilas menunya sedikit ya, tapi di dalamnya nanti banyak banget. Ya, jadi teman-teman bisa melihat, nanti akan saya jelaskan apa saja fitur-fiturnya. Mulai dari admin ya. Yang pertama admin ada menu company ya. Jadi company ini bisa dikatakan adalah fitur untuk membuat beberapa company dalam satu website. Jadi ERP yang saya dan tim buat ini bisa dimasukkan beberapa company ya. Jadi nanti bisa 1 company, 2 company, 3 company, dan seterusnya. Kemudian ada data user, ya ini berarti data user yang nantinya bisa login. Kemudian nanti dia role-nya sebagai apa ya. Role-nya sebagai apa, nanti banyak sekali nih user-user yang dia bagian marketing, bagian purchasing, sales, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang istimewa dari aplikasi ini adalah adanya user group ya. User group ini memungkinkan kita membuat suatu role, misalnya bagian marketing ya. Nanti bagian marketing ini bisa ngapain aja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagian marketing yang dicentang adalah menu-menu yang ada di dalam marketing. Jadi admin, kemudian purchasing, warehouse, dan finance tidak dapat diakses oleh user yang role-nya adalah marketing. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti ada purchasing, berarti dia bagian purchasing aja. Mana nih? Ya, bagian purchasing aja. Atau dia bisa juga setelah kita ya, mau dia bisa ngakses apa aja terserah. Kemudian sama ya, warehouse dan finance management. Intinya kita bisa membuat role baru, misalnya user baru.
Nah, kemudian kita bebas mau centang dia bisa ngapain aja ya. Misalnya dia bisa melihat invoice tax, number list, bisa create dan edit serta delete. Nah, ini bisa aja ya. Kita buat seperti ini. Nah, misalnya user baru, kita bisa lihat tadi dia hanya bisa invoice tax ini ya. Nah, ini bisa kita atur lah. Kemudian aplikasi ini dilengkapi dengan fitur backup ya. Jadi backup data-data yang ada di perusahaan ini bisa di backup menggunakan tombol backup ini ya. Dan bisa juga di-download, di file backupnya bisa di-download. Oke, itu ya sekilas tentang menu admin. Nah, sekarang marketing. Di marketing ini ada menu, submenu initial data. Initial data itu berarti menu-menu yang biasanya dijadikan master ya, atau hanya dibikin sekali tapi bisa dipakai berkali-kali. Nah, salah satunya adalah salesperson. Jadi kita buat dulu salesperson, ini kompaninya apa ya. Nanti beda-beda ya, kompani ini misalnya salespersonnya siapa, nanti kompani ini salespersonnya siapa, itu beda-beda. Nah, kemudian ada juga customer ya. Jadi customer yang di berbagai kompani ini bisa ditaruh di sini ya. Jadi nanti si kompani ini punya customer siapa, si kompani ini punya customer siapa. Kemudian target setting ini maksudnya adalah target yang ingin dicapai oleh satu perusahaan, misalnya Januari 1000 atau Februari 1000 dan seterusnya di tahun 2020. Kemudian template quotation ini juga dibuat hanya sekali, jadi buat sistem penandatanganan nanti pas melakukan print ya. Kemudian sama template SO juga buat print ya. Ini saya ngisinya rada-rada ngasal ya. Oke. Kemudian ada sales order. Nah, sales order ini adalah menu yang nantinya sering dipakai berhari-hari ya. Sering digunakan. Kalau kita buat itu ada inquiry-nya dulu. Jadi kita buat dulu nih inquiry ya. Kemudian nanti baru input new item, lalu membuat quotation-nya, lalu membuat PO dan PR-nya ya. Baru nanti kita membuat sales order, lalu nanti bisa membuat create CN ya. Ini adalah alur yang dibuat oleh perusahaan Glossin Group ya. Jadi nggak mesti seperti ini. Nanti teman-teman yang pengen membuat ERP dan bekerja sama dengan ilmu coding itu bebas mendeskripsikan mau seperti apa alur ERP-nya ya. Nanti bisa didiskusikan. Kemudian ada report ya, ada report quotation, report PO, PO SKTS, KTS target, report PO target, sales assessment, dan outstanding PO. Ini adalah report-report dari hasil inputan-inputan di sales order ya. Nanti bisa dilihat. Kemudian ada purchasing. Purchasing ini berarti berbagian ini ya, beli ya. Ini ada inisial datanya, ada prinsipal, ada kurir, ada profit CN, template PO, ada juga tracking order status ya. Kemudian ada order prinsipal, itu ada create PO ya, ada PO-nya apa aja, kemudian ada tracking ordernya apa aja, statusnya. Kemudian kalau mau mengembalikan item ya, yang tadinya sudah dikirim dikembalikan. Kemudian report by bulan, by prinsipal, by status, dan report invoice. Kemudian bagian warehouse atau gudang, di sini ada initial data atau data yang hanya sesekali aja di input. Itu ada list warehouse-nya, ada stock group ya, ada item group ya. Kemudian ada template delivery order. Kemudian itemnya di sini ada dua ya, ada item yang reguler, ada juga item yang non reguler ya. Kalau non reguler ini berarti input new item, kalau ini berarti item reguler. Kemudian ada delivery order, ada juga DO reguler, ada juga yang DO non reguler. Nah, ini ya. Kemudian stok, ada input stok, ada stok opname, ada transfer stok ya.
Kemudian reportnya adalah report data stock, DO by customer, DO by item. Dan terakhir adalah finance, yaitu invoice tag number, template invoice, kemudian nanti bisa create invoice ya, kemudian create payment dan report ya. Makanya ini saya bisa bilang adalah semi ERP ya. Kenapa semi? Karena mungkin saya pernah mengerjakan ERP yang lebih besar daripada fitur yang ada di sini. Oke. Seperti itu aja fitur-fitur yang saya dapat demonstrasikan. Memang agak cepat karena saya tidak mungkin untuk menjelaskan bagaimana cara membuatnya, bagaimana edit dan hapus karena itu memakan waktu yang cukup lama. Yang jelas di sini saya sudah membuat beberapa fitur yang tadi saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi patokan teman-teman yang ingin menggunakan jasa ilmu coding untuk membuat aplikasi mini ERP di perusahaan-perusahaannya. Ya, kami sangat terbuka. Nanti teman-teman bisa menghubungi pihak ilmu coding dan mendiskusikan bagaimana alur ERP perusahaannya. Begitu saja. Mudah-mudahan dokumentasi ini nantinya bisa bermanfaat ya, terutama buat saya dan tim dan umumnya buat teman-teman yang pengen membuat mini ERP di perusahaannya. Jadi punya gambaran lah portofolio yang sudah ilmu coding buat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.